Halo teman-teman, perkenalkan aku Ayu dan kedua temanku Bagus dan Putri. Kami adalah siswa kelas 4 yang gemar membaca dan mendengarkan cerita. Dengan membaca sebuah cerita, kami bisa mendapatkan pengetahuan baru loh tentang kisah maupun sejarah, baik kisah nyata atau non-fiksi maupun kisah yang tidak nyata atau fiksi. Selain itu, masih ada banyak hal yang bisa didapatkan melalui cerita yang dibaca loh, mulai dari tempat, latar, tokoh, alur cerita, dan yang terpenting adalah kita bisa mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah yang pernah dibaca. Untuk itu, jika kalian membaca sebuah cerita, hal terpenting yang harus kalian lakukan setelah membaca cerita adalah meneladani tokoh-tokoh Dharma atau tokoh-tokoh yang berbuat baik dan tidak boleh meniru perilaku dari tokoh-tokoh adharma atau tokoh-tokoh yang berperilaku kurang baik. Nah, sekarang hal yang akan kita pelajari adalah pengenalan kitab Ramayana, ikhtisar singkat cerita Ramayana, nilai-nilai Dharma dalam Ramayana, dan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Ramayana adalah bagian dari Itihasa yang merupakan bagian dari kesusastraan Hindu. Itihasa ditulis di India sehingga Itihasa masih menggunakan bahasa Sanskerta. Itihasa berasal dari akar kata iti, ha, dan asa. Iti artinya begini, ha artinya tentu, dan asa artinya sudah terjadi. Jadi, kata itihasa berarti sesungguhnya kejadian itu begitu nyata. Kata Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Ramayana adalah sebuah cerita atau kisah kepahlawanan yang telah digubah oleh Rsi Walmiki. Ramayana merupakan cerita kuno yang menceritakan kisah perjalanan Rama. Rama adalah putra mahkota dari kerajaan Kosala dengan ibu kotanya bernama Ayodhyapura. Sosok Rama ialah anak yang selalu menjalankan dharma sebagai seorang putra kepada kedua orang tuanya. Dalam cerita Ramayana, dikisahkan seorang raja yang bernama Prabu Dasarata. Seorang raja yang bijaksana, mengayomi rakyat dan keluarganya, berbudi pekerti luhur, serta memiliki belas kasihan terhadap rakyatnya. Prabu Dasarata sangat rajin berdoa dan melaksanakan niatnya dengan tulus untuk memohon agar kerajaan dan rakyatnya terhindar dari mara bahaya. Prabu Dasarata sangat berbakti kepada para dewa dan tidak pernah lupa untuk memuja para leluhurnya. Rama pun sangat meneladani ayahnya Sang Prabu Dasarata. Beliau memimpin dengan sangat bijaksana, mau menerima usulan dan pendapat dari bawahannya. Kepemimpinan seperti inilah yang disebut dengan kepemimpinan demokratis. Rama selalu mengutamakan ketentraman dan kesejahteraan rakyatnya. Beliau rela mengorbankan kebahagiaannya demi menyenangkan hati rakyatnya. Ketika rakyatnya membicarakan tentang kesetiaan dan kesucian Dewi Sita permaisurinya, beliau memerhatikan dan mempertimbangkan keluhan tersebut. Demi menjaga ketertiban dan keamanan rakyat, Rama pun dengan penuh ketulusannya mengorbankan rasa cintanya kepada Dewi Sita dengan mengungsikan Dewi Sita ke dalam hutan. Demikianlah Rama memimpin negeri Kosala dengan bijaksana dengan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Kitab Ramayana dibagi menjadi 7 kanda yang disebut dengan Sapta Kanda, yakni Sapta yang berarti 7 dan Kanda yang berarti kitab atau bagian atau bisa juga disebut bab. Urutan masing-masing kitab menunjukkan kisah kepahlawanan Rama dalam kitab Ramayana. Yuk kita cari tahu masing-masing bagian dari Sapta Kanda tersebut. Bagian 1, Balakanda. Bagian awal dari kisah Ramayana adalah Balakanda yang mengisahkan tentang Prabu Dasarata memiliki 4 putra yang gagah perkasa, yaitu dari permaisuri Kosalya lahirlah Rama, dari permaisuri Kekayi lahirlah Bharata, dan dari permaisuri Sumitra lahirlah putra kembar yaitu Laksmana dan Satrugna.
Balakanda juga mengisahkan tentang Rama yang berhasil memenangkan Sayembara dan menikahi Sita yang merupakan putri dari Prabu Janaka. Bagian 2. Kosala Kanda. Kosala Kanda merupakan bagian kedua dari perjalanan Rama yang mengisahkan tentang dibuangnya Rama ke hutan bersama istrinya Dewi Sita dan adiknya Laksmana atas permohonan Dewi Kekayi. Bagian ini juga menceritakan tentang wafatnya Prabu Dasarata yang kemudian Dewi Kekayi meminta Bharata putranya menjadi Raja Kosala. Namun, Bharata sebenarnya tidak ingin dinobatkan sebagai raja. Bharata akhirnya menyusul Rama ke hutan dan meminta Rama untuk kembali ke Kosala dan bersedia menjadi raja. Akan tetapi, Rama menolak keinginan Bharata untuk kembali ke kerajaan yang pada akhirnya Bharata pun bersedia menjadi raja. Namun, ia memerintah kerajaan atas nama Rama. Bagian 3. Aranya Kanda. Aranya Kanda mengisahkan tentang Rama, Sita, dan Laksmana yang berada di tengah hutan selama masa pengasingan. Saat berada di tengah hutan, Rama sering membantu para pertapa yang diganggu oleh para raksasa. Bagian ini juga mengisahkan tentang Sita yang diculik oleh Rawana dan terjadi pertarungan sengit antara burung Jatayu dengan Rahwana untuk menyelamatkan Dewi Sita. Bagian 4. Kiskindha Kanda. Kiskindha Kanda mengisahkan tentang pertemuan Rama dengan Raja Kera Sugriwa yang merupakan raja dari kerajaan Kiskindha. Rama membantu Sugriwa merebut kerajaan Kiskindha dari Subali yang tidak lain adalah kakaknya sendiri. Setelah Subali wafat, Sugriwa akhirnya kembali menjadi raja di Kiskindha dan kemudian Rama dan Sugriwa bergabung untuk menyerang kerajaan Alengka. Karena rajanya yaitu Rahwana telah menculik Dewi Sita yang merupakan permaisuri dari Rama. Bagian 5. Sundara Kanda. Sundara Kanda mengisahkan tentang tentara kerajaan dari Kiskindha yang membangun jembatan di tengah laut dan dikenal dengan sebutan Situ Banda. Jembatan yang dibangun oleh tentara kerajaan Kiskindha akhirnya dapat menghubungkan India, yaitu kerajaan Kosala, dengan Alengka atau Sri Lanka yang merupakan kerajaan Rahwana. Hanuman ditugaskan menjadi duta Rama untuk berangkat ke Alengka dan menghadap Dewi Sita. Di sana, Hanuman ditangkap. Namun, berkat kecerdikannya, ia dapat meloloskan diri dan membuat ibu kota Alengka mengalami kebakaran hebat. Bagian 6. Yuddha Kanda. Yuddha Kanda mengisahkan tentang pertempuran antara pasukan Kera Rama dengan pasukan raksasa Raja Rahwana. Kisah ini diawali dengan usaha pasukan Rama menyeberangi lautan dan akhirnya mencapai Alengka. Sementara itu, perdebatan hebat terjadi di Alengka antara Raja Rahwana dengan adiknya Wibisana. Dan pada akhirnya, Raja Rahwana murka lalu mengusir Wibisana dari Alengka. Raja Rahwana mengusir Wibisana karena Wibisana dianggap terlalu banyak memberi nasihat. Dalam pertarungan yang sengit, akhirnya Rahwana gugur di tangan Rama oleh senjata panah sakti. Rama akhirnya mengangkat Wibisana sebagai Raja Alengka dengan memberikan wejangan tentang kepemimpinan yang disebut Astabrata. Setelah semuanya aman, Rama kembali ke Kosala bersama Dewi Sita. Bagian 7. Uttara Kanda. Uttara Kanda mengisahkan tentang dibuangnya Dewi Sita karena Rama mendengar isu dari rakyatnya yang meragukan kesucian Dewi Sita setelah lama berada di Alengka. Pada akhirnya, Dewi Sita tinggal di pertapaan Resi Walmiki. Saat berada di pertapaan Resi Walmiki, Dewi Sita melahirkan Lawa dan Kusa. Dewi Sita menunjukkan kesetiaannya dengan terjun ke api suci sebagai bukti bahwa Dewi Sita masih tetap menjaga kesuciannya selama diculik oleh Raja Rahwana di Alengka. Pada akhirnya, Lawa dan Kusa datang ke istana menghadap Rama pada saat upacara Aswamedayatnya. Pada saat itulah, Lawa dan Kusa menyanyikan Ramayana yang selanjutnya digubah oleh Resi Walmiki.
Selain terdapat banyak bagian dalam cerita Ramayana, terdapat juga banyak tokoh dengan sifat baik maupun kurang baik. Setiap tokoh dalam cerita Ramayana memberikan pesan tersirat berupa nilai-nilai dharma yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari nilai dharma dari masing-masing tokoh Ramayana. Prabu Dasarata. Prabu Dasarata adalah seorang raja dari kerajaan Kosala yang merupakan ayah dari Rama. Raja Dasarata menunjukkan nilai-nilai dharma seperti menghormati para dewa, menghormati leluhur, memiliki sifat bijaksana, pemberani, dan jujur. Rama. Rama melambangkan sifat-sifat yang widiwasa sebagai awatara Wisnu. Selain itu, sebagai putra Raja Dasarata, Rama juga menunjukkan nilai-nilai dharma yaitu kepandaian, kesaktian, dan kehalusan budi. Dewi Sita. Dewi Sita adalah istri dari Rama yang memiliki sifat setia dan berbakti kepada suaminya Rama. Dewi Sita melambangkan kesetiaan dan kesucian, ketetapan hati, perempuan yang kokoh terhadap pendirian, tidak mudah goyah oleh goncangan dan tantangan, bahkan bahaya yang menghadang. Hanuman. Hanuman adalah salah satu tokoh penting dalam cerita Ramayana. Tokoh Hanuman melambangkan kegagahan dan keberanian, kesetiaan, pengendalian diri, kepatuhan, dan kecerdasan. Hanuman merupakan manusia kera yang memiliki kesaktian luar biasa. Jatayu. Jatayu merupakan sosok pemberani yang rela mengorbankan dirinya dan mengajarkan kepada kita tentang kebaikan. Selain itu, Jatayu juga melambangkan sifat suka menolong, kuat, suka membela kebenaran, tidak mudah menyerah, dan setia. Laksmana. Laksmana adalah adik Rama. Laksmana melambangkan nilai kesetiaan, pemberani, kesatria, dan jujur. Laksmana juga tokoh yang sangat baik hati, suka menolong, gagah berani, dan tidak mau berbuat curang. Wibisana. Wibisana adalah seorang raja yang berhati lembut dan bijaksana, serta pembela kebenaran. Wibisana merupakan seorang tokoh yang mengajarkan bahwa kebenaran harus ditegakkan kepada siapapun. Ternyata, banyak loh nilai-nilai dharma yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja ya kira-kira? Yuk kita pelajari bersama. Nilai kasih sayang dalam keluarga. Prabu Dasarata adalah ayah dari Rama. Beliau menjadi raja di kerajaan Kosala dengan pusat pemerintahan bernama Ayodhyapura. Prabu Dasarata memiliki 3 orang permaisuri, yaitu Permaisuri Kosalya, Kekayi, dan Sumitra. Dari Permaisuri Kosalya lahirlah Rama. Dari Permaisuri Kekayi lahirlah Bharata. Dan dari Permaisuri Sumitra lahirlah putra kembar bernama Laksmana dan Satrugna. Keempat putra Prabu Dasarata sangatlah tampan dan gagah. Seperti halnya Prabu Dasarata, kalian tentu memiliki keluarga yang bahagia. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Di antara kalian pasti memiliki perbedaan, misalnya watak, kegemaran, atau hobi, dan lain sebagainya. Meskipun berbeda, kalian tetap harus saling menyayangi. Kalian harus selalu bersyukur kepada Yang Widiwasa atas segala karunia-Nya kepada keluarga kalian. Nilai penghormatan. Dikisahkan ketika Rama diasingkan di hutan, Bharata baru saja tiba di Ayodhya setelah dari rumah pamannya. Bharata sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ayahnya Raja Dasarata telah wafat dan kakaknya Rama tidak ada di istana. Ibu Bharata, Dewi Kekayi, menjelaskan bahwa Bharata kini diangkat menjadi Raja Kosala, sementara Rama mengasingkan diri di hutan. Bharata menjadi sedih mendengar hal tersebut. Kemudian ia bergegas menyusul Rama ke hutan. Harapan Permaisuri Kekayi untuk melihat putranya menjadi raja ternyata sia-sia belaka. Bharata memilih pergi dari istana dan menyusul Rama ke dalam hutan. Bharata pun mencari Rama di dalam hutan. Setelah bertemu dengan Rama, Bharata menyampaikan berita duka bahwa ayahnya Prabu Dasarata telah wafat.
Ia membujuk Rama agar bersedia kembali ke Kosala untuk menjadi raja. Rakyat Ayodhya juga mendesak agar Rama kembali ke Kosala. Tetapi, Rama menolak karena ia terikat oleh perintah ayahnya. Untuk menunjukkan jalan yang benar menjadi seorang raja, Rama menjelaskan akan ajaran-ajaran agama kepada Bharata. Akhirnya Bharata bersedia kembali ke Ayodhya dengan membawa alas kaki milik Rama dan meletakkannya di singgasana. Dengan lambang sandal tersebut, Bharata akhirnya memerintah kerajaan Kosala atas nama Rama. Dari kisah di atas, dapat diambil pelajaran bahwa kalian harus menjalankan hak dan kewajiban kalian. Sebagai contoh, hak kalian di sekolah adalah mendapatkan pelajaran dan pendidikan. Sementara itu, kalian juga mempunyai kewajiban. Kewajiban kalian di sekolah adalah menghormati guru dan tekun belajar, sehingga kelak dapat terwujud apa yang kalian inginkan atau cita-citakan. Nilai kejujuran. Dewi Sita adalah putri dari Dewi Mantili dan Prabu Janaka. Dewi Sita tidak lain merupakan reinkarnasi dari bidadari kayangan yang bernama Dewi Sri Widowati. Dalam cerita Ramayana, Dewi Sita menjadi permaisuri Rama yang merupakan raja dari kerajaan Kosala. Dewi Sita memiliki sifat setia, jujur, taat, dan berbakti kepada suaminya. Hal ini dibuktikan ketika Dewi Sita diculik oleh Rahwana. Ia mampu mempertahankan kesuciannya. Dewi Sita diuji kesetiaannya untuk meyakinkan rakyat dengan menghadirkan Dewa Agni sebagai saksi. Kejujuran Dewi Sita telah membuat semua orang di kerajaan Kosala kagum akan kesetiaannya. Bercermin dari Dewi Sita, kejujuran adalah modal utama bagi diri setiap orang. Dengan berperilaku jujur pada diri sendiri, artinya kalian telah jujur pada semua orang dan termasuk kepada yang widiwasa. Nilai persaudaraan. Laksmana merupakan putra ketiga dari Raja Dasarata. Saudara sulungnya bernama Rama, saudara keduanya bernama Bharata, dan saudara kembarnya bernama Satrughna. Di antara saudara-saudara lainnya, Laksmana memiliki hubungan batin yang sangat dekat dengan Rama. Mereka tidak dapat dipisahkan karena selalu bersama. Ketika Rama menikah dengan Sita, Laksmana juga menikahi adik Sita yang bernama Urmila. Ketika Rama diasingkan di hutan, Laksmana juga ikut bersama Rama ke hutan. Hal ini menunjukkan bahwa persaudaraan tidak akan pernah hancur dan abadi oleh keadaan apapun. Nilai ketulusan. Dikisahkan dalam Ramayana, Raja Dasarata yang sudah lanjut usia ingin mengangkat Rama sebagai raja. Raja Dasarata pun melakukan persiapan untuk upacara penobatan Rama sebagai raja. Saat itu, Bharata sedang pergi dan menginap di rumah pamannya yang letaknya jauh dari Kosala. Mendengar bahwa Rama akan segera dinobatkan sebagai Raja Kosala, Mantara membujuk Dewi Kekayi agar segera bertemu dengan Raja Dasarata dan memintanya untuk menobatkan Bharata sebagai raja. Kekayi yang awalnya hanya diam saja, tiba-tiba menjadi penuh ambisi untuk mengangkat Bharata sebagai raja. Akhirnya, Dewi Kekayi meminta kepada Raja Dasarata untuk mengangkat Bharata sebagai raja. Dewi Kekayi juga meminta agar Rama segera dibuang ke hutan untuk menjalani pengasingan selama 14 tahun. Raja Dasarata sangat terkejut dan menjadi sedih mendengar permintaan tersebut. Tetapi, ia tidak dapat berbuat banyak untuk menolak keinginan Dewi Kekayi karena terikat oleh janjinya kepada Dewi Kekayi. Dengan perasaan yang berat hati, akhirnya Prabu Dasarata menobatkan Bharata sebagai raja dan meminta Rama untuk segera meninggalkan Kosala. Rama pun akhirnya pergi ke hutan. Sita dan Laksmana yang selalu setia kepada Rama turut mendampinginya untuk menjalani masa pengasingan selama 14 tahun. Dari cerita di atas, dapat kita ketahui bahwa Rama adalah seorang anak yang tulus dan berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu, kalian juga harus tulus dan berbakti kepada orang tua kalian. Sebab,
apapun yang kalian lakukan tidak akan berhasil tanpa restu dari orang tua. Ketulusan kalian kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara belajar secara sungguh-sungguh dan tekun, menaati semua nasihat orang tua, dan menjadi anak yang seputra. Nilai yadnya. Dalam cerita Ramayana, nilai-nilai yadnya yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari yaitu: pertama, manusia yadnya. Dapat dilihat pada saat Bharata melaksanakan upacara penobatan menjadi raja. Kedua, Pitrayatnya, menggambarkan bagaimana sikap Rama yang berbakti kepada ayahnya dengan menaati sumpah ayahnya kepada Kekayi, hingga akhirnya Dasarata dikremasi. Yang ketiga, Dewayatnya, digambarkan pada saat Dewi Sita melakukan pemujaan pada Dewa Agni dan pada saat Raja Dasarata memohon keturunan, ia melaksanakan Homayadnya.